Keberhasilan militer di Pasifik selalu bertumpu pada dua hal, kekuatan angkatan laut dan kemampuan amfibi. Pertempuran sengit antara sekutu dan Jepang di seluruh laut dan pulau di kawasan itu selama Perang Dunia Kedua membuat hal itu sangat jelas. Cina telah mempelajari sejarah dengan cermat dan peningkatan pesat kekuatan militernya sekarang mengubah keseimbangan kekuatan di lautan terbesar di dunia. Hal itu banyak membuat tetangga Cina gugup dan salah satunya menanggapi dengan cara yang sama, yakni Jepang. Kedua negara ini bekerja keras untuk membangun kekuatan angkatan laut dan terutama marinir mereka. Dalam 3 tahun terakhir, Korps Marinir Cina telah berkembang dari 10.000 menjadi antara 28.000 hingga 35.000 personel. Pada akhirnya mereka berencana untuk mencapai total 100.000 personel. Setelah secara singkat dibentuk dan dibubarkan pada tahun 1950-an, Marinir Cina didirikan kembali pada tahun 1979. Seperti Angkatan Laut Cina, mereka segera mulai menerima peralatan yang signifikan. Saat ini, Korps Marinir Cina memiliki 7 brigade dan hadir dimanapun Angkatan Laut beroperasi. Setiap brigade bersenjata lengkap termasuk minimal 2 batalion infanteri, 1 resimen lapis baja, 1 batalion howitzer, 1 batalion rudal, dan batalion pasukan khusus pengintai amfibi. Yang sangat mengesankan adalah kendaraan amfibi lapis baja Marinir Cina. Ini termasuk jet BD-05 yang lebih cepat di atas air dan dipersenjatai lebih baik daripada pesaingnya dari barat yang digunakan Jepang. Badan Intelijen Pertahanan Amerika pada 2019 menyebut Marinir Cina sebagai kekuatan amfibi yang sepenuhnya mampu melakukan operasi serangan amfibi menggunakan taktik senjata gabungan dan berbagai pendekatan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kekuatan Angkatan Laut Cina yang merupakan angkatan laut terbesar di dunia dengan lebih dari 300 kapal. Cina membangun kapal lebih cepat dari hampir semua pesaingnya. Menurut laporan kantor intelijen Angkatan Laut Amerika, kualitas desain dan material mereka dalam banyak kasus sebanding dengan Angkatan Laut Amerika. Dan Cina dengan cepat menutup celah di setiap kekurangan. Angkatan Laut Cina telah lama mempertahankan armada kapal pendarat untuk membawa tank, pasukan, dan peralatan. Armada itu telah didukung oleh kapal amfibi modern baru yang mirip dengan yang digunakan oleh Angkatan Laut Inggris, Prancis, dan Amerika. Sejak 2006, Angkatan Laut Cina telah memperoleh 6 kapal dermaga tipe 071 dengan setidaknya 1 lagi dalam pembangunan. Kapal-kapal ini berbeda dari kapal pendarat sebelumnya karena dapat membawa ratusan pasukan, beberapa kendaraan amfibi lapis baja, dan hingga 4 kapal pendarat bantalan udara atau LCSI. Kapal juga dapat membawa 4 atau lebih helikopter transportasi seperti Jet 18 untuk misi serangan udara. Hanya dalam waktu setahun, Cina telah membangun 2 kapal serbu amfibi tipe 075 yang pada dasarnya adalah kapal induk kecil. Kapal dapat membawa 900 pasukan, beberapa LCSI dan kendaraan lapis baja, serta hingga 30 helikopter. Cina sedang membangun kapal tipe 075 ketiga dan bahkan mungkin merancang kelas lanjutan untuk membawa drone dan jet tempur.
Sementara Jepang memiliki tradisi infanteri angkatan laut yang lebih kuat. Konstitusi pasifisnya membatasi kemampuan pertahanannya dengan melarang negara ini memiliki korps marinir dalam pengertian tradisional. Tetapi meningkatnya ancaman yang dilihat Jepang di Cina telah memaksanya untuk memikirkan kembali tentang bagaimana menangani potensi konflik dengan tetangganya tersebut. Jepang sangat khawatir tentang invasi ke pulau mereka di selatan, terutama Kepulauan Ryukyu yang membentang dari Kyushu hingga Taiwan. Dengan sebagian besar pulau-pulau tersebut tidak memiliki kehadiran militer yang besar, Jepang merasa perlu untuk dapat mengerahkan bala bantuan dengan cepat. Ini adalah perubahan besar dari fokus lama Jepang pada penggunaan lapas. Ini adalah unit marinir pertama Jepang sejak Perang Dunia Kedua dan sekarang memiliki sekitar 3.000 personel. Brigade ini dilengkapi dengan kendaraan serbu amfibi AAV-7 buatan Amerika dan kendaraan lapis baja ringan Komatsu. Jepang juga berencana mengakuisisi hingga 17 MV-22 Osprey untuk transportasi serta sejumlah LCSI. Brigade ini dimodelkan dan berlatih secara ekstensif dengan Korps Marinir Amerika, memberinya akses ke beberapa doktrin dan metode pelatihan paling canggih yang tersedia. Mereka juga didukung oleh kapal angkatan laut bela diri Jepang, terutama 2 jenis pengangkut helikopter yang beberapa di antaranya akan segera membawa jet F-35B. Brigade Marinir Gerak Cepat Jepang memang tidak sekuat Korps Marinir Cina, tetapi mereka memang tidak dimaksudkan untuk melakukan hal yang sama. Misi mereka berbeda. Apa yang coba dilakukan Jepang adalah melindungi pulau-pulau di barat daya mereka. Upaya Jepang adalah kemampuan amfibi yang cukup terbatas, jauh lebih difokuskan pada kemampuan untuk memasok dan memperkuat pasukan yang ada di wilayah Jepang. Brigade ini dimaksudkan sebagai kekuatan pertahanan murni yang hanya akan menjadi salah satu bagian dari respon Jepang terhadap serangan di wilayahnya. Ini adalah kekuatan yang didesain kecil dan tidak dirancang untuk melakukan sesuatu seperti merebut wilayah besar seperti Taiwan. Brigade dirancang untuk berperang di Kepulauan Senkaku. Cina di sisi lain sedang mencoba menciptakan kekuatan amfibi yang mencakup semua kemampuan untuk mendarat dan mengatasi posisi musuh yang mengakar. Meski target utama selalu Taiwan dan Laut Cina Selatan, Angkatan Laut dan Marinir Cina mulai menyebar ke wilayah yang penting bagi kepentingan ekonomi Cina, yakni Samudra Hindia dan Timur Tengah, termasuk ke Djibouti, satu-satunya pangkalan militer Cina di luar negeri. Ini semua adalah area yang sangat membutuhkan keamanan Cina yang lebih besar atau bahkan perlindungan militer untuk beberapa investasi bernilai tinggi. Tetapi Jepang memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Mereka memiliki sejumlah sengketa maritim dengan Cina. Di antaranya adalah Kepulauan Senkaku yang oleh Cina disebut sebagai Kepulauan Diaoyu. Dalam konflik, marinir Cina kemungkinan akan mencoba merebut pulau yang dikuasai Jepang seperti Senkaku. Pasukan bela diri Jepang akan mengirim pasukan udara dan laut untuk menghentikan mereka. Brigade Gerak Cepat Marinir akan memainkan peran penting sebagai pasukan darat pertama yang memperkuat atau merebut kembali wilayah Jepang. Jepang juga akan mendapat bantuan dari Amerika sebagai kewajiban dari perjanjian antara kedua negara.
Kolaborasi amfibi akan sangat penting dalam konflik apapun antara Cina dan Jepang. Tetapi merebut pulau hanya salah satu bagian darinya. Kemenangan membutuhkan pertempuran yang menggunakan unit udara, angkatan laut, serta rudal yang modern dan terus berkembang. Tidak sulit bagi Cina atau Jepang untuk mengirimkan beberapa ratus pasukan untuk mendarat di Senkaku dan mengibarkan bendera serta berkata kami menaklukkannya. Tetapi tantangan sebenarnya adalah membuat mereka tetap hidup di sana. Demikian sahabat Jejak Tapak informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapak.com dan www.flightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming and good flight. And thank you guys. Appreciate it.